Oke, halo, selamat siang teman-teman Bazar Indonesia. Coba kita kasih kesempatan untuk signalnya agar terkoneksi dengan baik dulu. Suara saya kedengaran dengan jelas. Coba wave to me if you can hear my voice nicely. Yes. Nah, iya udah mulai kumpul nih siang ini ya di Instagramnya Bazar Indonesia. Cakep. Aduh, Tuhan tolong agar jaringannya aman semuanya. Oke, nah, hai Mita. Uh. Oke, siang hari ini saya Dave Hendrik kembali memenuhi janji saya kepada teman-teman Bazar Indonesia untuk kembali berjumpa dalam talk show saya Brunch with Dave yang biasanya dapat dinikmati di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia. Nah, dalam situasi darurat pandemi ini, kita sedikit berubah haluan nih. Kita bentuknya sekarang live Instagram. Nah, dalam masa puasa, kita tetap akan brunch, tapi ngobrol di jam brunch, ya. Menghormati teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa, kita nggak akan brunch, tapi ngobrolnya aja. Nah, sekarang saya sudah klik tamu saya di ujung sebelah sana, Nagita Slavina. Hai, Gigi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat brunch sayang. Selamat pagi semuanya. Aduh, ini enaknya lewat sebelah mana nih ya? Oh, gini kali ya. Gimana, gimana? Cari. Nah, Nah, apa kabar hai. kakak? Baik, Gi. Gimana puasa hari ketiga? Puasa hari ketiga, alhamdulillah kemarin namanya perempuan ya. Dikasih rejeki untuk gak puasa. Jadi belum sempat puasa dong? Oh enggak, hari pertama alhamdulillah dapat puasa. Terus hari keduanya, kemarin sore dikasih rejeki disuruh buka gitu. Terus hari ini nggak puasa juga. Jadi mungkin kemungkinan seminggu ke depan nggak puasa juga. Iya, namanya perempuan ya, So, rezeki ya. namanya juga perempuan dikasih rejeki. Kecil. Tapi tadi pagi tetap bangun sahur nemenin suami sama keluarga, Raffi. Tetap bangun. Jadi kalau aku tuh selama bulan puasa dari awal nikah, kita tuh nggak pernah sahur bareng karena suamiku tuh kalau sahur dia ada kerjaan. Kerja. Gitu. Dan tahun ini alhamdulillah juga aku setiap hari live juga sahur, tapi di live streaming di YouTube channel aku gitu. Jadi tetap harus bangun juga. Iya. Aku tuh langsung deh karena kamu udah ngebahas YouTube channel ya. Aku tuh pertama kali begitu Erika, managing editor digital kita bilang ngobrol sama Gigi dong, Mas Dave gitu. Aku tuh langsung aku mau tanya sama Gigi ya. Karena kan kamu, Raffi, satu keluarga tuh sangat aktif di sosial media. Kamu tuh kayaknya buat kita sebagai penonton membuka semua pintu ruang pribadi rumah kamu di YouTube kamu, ya nggak sih? Itu tuh sebetulnya kapan kalian memutuskan untuk melakukan itu, Gi? Kapan untuk memutuskan apa maksudnya mulai YouTube gitu ya? Iya. YouTube itu tuh mulainya tuh sebenarnya udah agak lama, dari awal nikah tuh udah ada, cuman baru bener-bener kita jalanin banget tuh kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya. Sekarang 2020, 2018 kalau nggak salah ya. 2018, 2017 gitu deh. Jadi belum terlalu lama gitu. Tapi kalau misalnya untuk membuka kayak rumah gitu, maksudnya kehidupan kita tuh sebenarnya ya sebelumnya juga udah ada, aku tuh ada apa namanya reality show gitu di Trans TV itu juga. Iya. Iya kurang lebih gitu. Ya gitu sama-sama aja sih sebenarnya. Enggak beda ya, beda, tapi maksudnya untuk keputusan itu untuk yaudah deh kita bikin sesuatu tuh kan udah sebenarnya dari awal nikah gitu. Oke. Oh, keputusan itu tuh sebetulnya udah diomongin dari sebelum nikah, Gi? Maksudnya apa, buat YouTube atau buat apa? Bahwa dengan menikah bersama Raffi gitu, kehidupan kamu tuh jadi konsumsi publik banget, Gi. Kalian ada diskusi itu nggak sih? Ya diskusi dan enggak, tapi kalau aku sih pribadi karena ya itu udah jadi satu konsekuensi aja sih sebenarnya gitu. Jadi
ya nggak awalnya sih mungkin bukan yang gampang gitu kayak tiba-tiba wah gitu. Adalah cekcoknya apalah gini segala macam. Cuman makin kesini ya udah itu emang aku sih anggap itu sebagai konsekuensi aku gitu dan Hmm. keluarga aku gitu. Kalian berdua tuh membatasi nggak sih Gi atau janjian nggak sih apa yang nggak boleh di shoot, bagian mana yang boleh, ruangan mana yang Hmm. mau diceritain, mana yang enggak? Kalau in terms of ruangan semuanya Hmm. bebas. Nika, kamar mana semuanya tuh dan alhamdulillahnya sih sebenarnya gini. Karena aku tuh dari kecil memang hidup di lingkungan yang banyak orang gitu, yang orang Hmm. mondar mandir apa gitu. Jadi dulu tinggal sama mama juga dari kecil itu memang sebelahnya kantor. Jadi Hmm. orang tuh lalu lalang tiba-tiba bisa masuk. Jadi buat aku itu bukan jadi suatu hal yang tiba-tiba kaget gitu ya Hmm. kayak Hmm. Hmm. gue nggak boleh ada orang masuk gitu. Jadi Hmm. dibawa kebetulan aku juga orangnya cuek gitu. Hmm. Jadi ada dibawa ya udah aja gitu. Tapi kalau misalnya masalah kehidupan gitu bagian mana yang iya mana yang enggak eh ya aku sih menganggapnya kalau yang namanya mau kita kayaknya mau ngebuka apapun gitu ya, yang dilihat itu tuh paling sebenarnya cuman paling banyak 20% dari kehidupan kita. Kita kan ada 24 jam gitu ya. Paling Hmm. syuting berapa lama sih? Jadi kayak Hmm. sebanyak-banyaknya kayak orang lihat gitu, kayaknya kenal banget, kayaknya tahu banget, sebenarnya enggak kok gitu. Oke. Itu tuh cuma 20% dari kehidupan hari-hari Mm-mm. sebetulnya ya. Ya, ya, Iya ya, ya. gitu. Eh, ini agak iseng sedikit ya aku nanya ya Gi ya. Boleh, nggak apa-apa. Iseng boleh, nggak iseng boleh. Eh, Kak, tapi do you guys make money from doing your YouTube show? Alhamdulillah, alhamdulillah Wih. iya. Rezekinya gitu. Itu eh yang nggak diduga juga sih sebenarnya. Tadinya kan awalnya kayak nggak 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 expect ternyata Hmm. bisa bisa ada sesuatu gitu di situ. Jadi Hmm. awalnya emang iseng. Nggak, awalnya tuh dari dulunya tuh udah ada karena buat kerjaan. Hmm. Hmm. YouTube channel itu udah ada awal nikah tuh buat kerjaan. Terus abis itu aku tuh sebenarnya orangnya dari dulu tuh suka nonton YouTube dari kecil. Dari kecil Hmm. dari Hmm. dari dulu kuliah gitu kalau nggak ada Ya, kerjaan tuh suka ya. nontonin YouTube gitu, nontonin orang makeup, nontonin ini itu yang nggak penting-penting gitu. Jadi kerjanya cuma nonton Hmm. YouTube. Jadi pas itu ada ya udah iseng pengen bikin aja gitu apa kek gitu. Hmm. Hmm. Itulah. Nah dari situ Hmm. terus oh ternyata tuh alhamdulillah tuh ada rezekinya juga gitu Oke. di situ. Nah, Jadi dan kamu sama Raffi juga akhirnya sekarang membangun empire bisnis keluarga Masya Allah. berdasarkan itu dong. Karena bisnis kalian tuh banyak banget, ya nggak sih, Gi? Ya, alhamdulillah juga. Jadi ternyata ya itu senangnya tuh karena ternyata di dunia digital lah ya. Di Hmm. digital Hmm. ini tuh Digital platform, ya. kita bisa bisa melakukan banyak hal termasuk Hmm. bisa istilahnya bisa kasih lapangan pekerjaan buat beberapa teman-teman gitu di sini gitu. Jadinya Hmm. ya surprise juga sih awalnya gitu. Dari awalnya kan kita bener-bener ya udah kerjain sendiri, bikin video-video sendiri gitu. Terus Hmm. Hmm. editor juga ada satu gitu. Terus ada beberapa yang ngebantuin juga. Itu juga waktu itu tuh kalau nggak salah tuh itu juga yang bantuin YouTube itu awalnya tuh bukan emang bener-bener buat YouTube gitu. Jadi bener-bener waktu itu dia ada di kerjaan lain terus dipindah gitu, rotasi gitu. Hmm. Hmm. Terus Oke. ya sampai akhirnya sekarang juga banyak teman-teman gitu yang kerja tuh antar percaya dan nggak percaya gitu. Hmm. Oke. Berapa banyak tim yang terlibat untuk produksi konten kalian, Gi? Sekarang sekitar 20-an kali ya. Oh, gede ya timnya ya. Lumayan. Karena kan ya itu ternyata tuh runtutannya tuh banyak. Jadi nggak Hmm. cuma YouTube aja. Ternyata kan YouTube itu bersinggungan juga sama Instagram, bersinggungan Hmm. juga sama klien sama media-media yang lain gitu. Jadi bener-bener Oke. kita ya pengennya sih eh ya sekarang kan lagi YouTube gitu. Aku tuh pengennya juga nggak cuma di sini aja gitu. Jadi kita bisa Hmm. bikin suatu bisnis yang benar-benar bisa long term gitu. Nggak pengennya nggak sekarang aja. Hmm. Oke. Udah ada obrol-obrol belum? Bocoran dong sedikit buat Bazar. Kira-kira apa tuh mau dikembangkannya ke depannya apa gitu?
Ada lah beberapa, salah satunya mungkin kita mau bikinnya kemarin sih udah sih. Kita ada production house kecil. Jadi kalau misalnya kemarin bikin show gitu eh, buat TV-TV gitu. Jadinya kita Oke, nggak cuman ya nggak pengennya nggak cuman di sini-sini aja gitu. Jadi pengennya nanti oke. banyak yang bisa dilakuin. Dan kalau nggak salah, pada saat foto cover Bazar Wow. April ini, itu kamu sama Raffi tuh lagi traveling untuk bikin konten all over. eh Ya kurang lebih gitu sih. Tapi sebenarnya ceritanya Oke. bukan traveling buat bikin konten, tapi ceritanya adalah uh, waktu itu tuh kita traveling. Raffi tuh dia kan kerja terus gitu kan dari Hmm, kecil, terus dia merasa kayaknya dia butuh quality time gitu, pengen hmm, istirahat. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk yaudah deh kayaknya ambil cuti dulu deh gitu. hmm, hmm. Pengen ambil cuti, yaudah deh kita sekalian jalan-jalan aja. Alhamdulillahnya rezekinya juga, yaudah deh kita sekalian bikin konten gitu daripada Ya, ya maksudnya kenapa enggak juga, satu, yang kedua ya rezeki, yang ketiga juga setelah dilihat-lihat gitu, kayak kemarin kan tadinya kan dulu aku tuh awalnya tuh kayak aduh nggak mau apa-apa bikin konten, tapi lama-lama setelah kesini oh seneng juga ya kita punya kayak dokumentasi gitu, walaupun dia ya, bisa ya. ditonton orang banyak gitu, cuman di saat kita pengen lagi kangen gitu, pengen ini lihat oh ternyata tuh kayak Rafathar itu tuh dokumentasinya tuh lengkap banget gitu, aku bisa lihat dia dari kecil sampai segala pertumbuhannya tuh semuanya aku ada gitu, jadi Hmm. ya udahlah sekalian aja gitu. Cerita dong Gi, pada saat proses pemotretan cover Bazar yang edisi April ini. Seru banget karena itu kan ceritanya koleksinya tuh kan spring summer ya, Hmm, hmm. Givenchy spring summer, tapi di sana lagi dingin banget. jadi jadi timnya untung tuh seru banget ya, timnya tuh seru banget. Kita bawa apa sih kayak heat pack itu, Oh, oh, heat oh. pack di mana-mana, terus kayak standby jaket, standby ina itu. Tapi alhamdulillahnya pas hari hari H aku photoshoot itu ya dingin tapi nggak bearable lah gitu, bisa Ya, masih masih oke gitu. pemotretan ini tuh berlangsung berapa hari Gi? Jadi pemotretannya buat photoshoot sama dalamnya semuanya itu Oh, sehari. oh. Oke, Seharinya kita bikin video buat YouTube-nya Bazar juga oke. Nah, gitu. kan perempuan kan biasanya suka ada tuh ya Gi ya, Hmm. insecure sama bagian-bagian tubuh gitu. Ada beberapa teman-teman Banget, aku, tangan nggak mau, jangan terlalu ini, jangan terlalu, atau banget. pinggul. Kalau kamu tuh ada nggak sih Gi? Ya ya enggak, terutama sebenarnya awalnya banget itu tuh aku tuh bilang pokoknya aku tuh emang nggak pernah pakai baju yang apa namanya sleeveless gitu. Aku Uh, bilang aku nggak, jangan ya mbak ya, aku pokoknya aku mah titip cuman itu doang, jangan pakai baju sleeveless, kalau yang lain terserah gitu. uh. Terus ternyata ada baju itulah gitu yang sekarang ada di cover itu. Tada! Tara gitu. Jadi waktu itu tuh ternyata itu kan pitanya bisa di kanan kiriin. Yaudah, Uh, tapi uh, nanti uh, uh, pitanya diturunin ya gitu. uh. Tapi ya setelah akhirnya di sana gitu udah dingin apalah segala macem, udah nggak ngeh juga pita itu mencong kemana, udah ke atas ke bawah. Ya untung jadinya ya alhamdulillah Cakep, gitu, menyenangkan gitu. Jadi ya cakep udahlah. banget. Gi, karena kan ini kita baru baru merayakan Hari Kartini nih, 2020 Mm-mm, istimewa karena dirayakannya di rumah di masing-masing. rumah. Heeh. Pengen tahu sedikit emansipasi perempuan wanita modern buat Gigi itu sekarang kondisinya kayak apa sih Gi? Sekarang ya alhamdulillah banget Hmm, ya, kayak perempuan itu sekarang udah bisa jadi apa aja. Mau jadi hmm, apa aja bisa. hmm, Bahkan ya ibu rumah tangga sekalipun, yang memilih ibu rumah tangga sekalipun bisa sekarang bisa ada privilege karena ada sosial media apa segala macam, bisa bisnis juga, bisa kerja juga, sekarang dipermudah. Jadi ya sekarang perempuan bisa ngapain aja sih, bahkan oke, bisa jadi ibu rumah tangga tetap, ngurus keluarga hmm, tetap, tapi bisa punya karir, bisa kerja, bisa ngebantuin orang, bisa apa semuanya. oke. Jadi karena dunia kayak gini bener-bener emansipasi banget sih buat aku gitu. Hmm. Jadi Gigi merasa sebagai perempuan modern, rasanya hidup tuh udah nggak terlalu ada batasan sebagaimana lima Banget, sepuluh tahun lalu gitu ya. bener Hmm, oke. banget. Gi, aku kan juga tahu kalau Gigi tuh dekat banget sama nyokap, Mm-mm. sama Ibu Rita.
Nah, gimana? How would you describe her in 3 words? Apa sifat-sifatnya dia yang menurut Gigi 3 paling menonjol? eh 3 ya. Hmm, Keras. Keras keras gimana tuh? apa ya keras? Iya. Dia tuh Kan gue belaga nggak tahu Gigi. Apa ya sih keras ya? teguh pendirian gitu ya. Jadi orang itu teguh pendirian gitu. Ya, tegas gitu Terus ya. tegas gitu. Penyayang Hmm, pastilah. hmm. Yang ketiga kuat banget. Oke, kuat Strong. apanya nih? Oh, Strong. Dia yes. bisa melakukan apapun. Oke. Gi, ada yang bilang katanya sifat orang tua, biasanya ibu, kalau nggak ibu ayah, Mm-mm. 3 itu yang juga akhirnya melekat kepada kita sebagai anak. Dan juga akhirnya kita tuh embody kepribadian itu. Hmm. Nah, Gigi merasa 3 kepribadian nyokap itu juga terefleksi di Gigi apa enggak? Nggak tahu sih ya. Ya Kuat, mungkin tegas. kalau kalau tegasnya mungkin nggak tahu ya. Itu kalau misalnya itu kan sifat-sifat menonjol yang menurut aku Hmm, eh, oke banget gitu ya. hmm, Ya pengennya sih belajar bisa jadi kayak gitu sih gitu. oke. Kalau dalam hal rumah tangga, Gi, eh kalau ada, ya, nah, hidup kan nggak selalu manis, setuju nggak sih? Bener, Demikian juga bener. dengan perjalanan rumah tangga ya. Kalau ada masalah, cekcok, friksi gitu, kamu ngobrol dan bertanya sama mama apa nggak? Waduh, sinyalnya. Yes, Halo? halo. Yes. Nah, Ya, connect. oke. Connect, ya. Kalau ada problem rumah tangga, kamu cerita dan bertanya nasihat sama mama apa enggak, Gi? Enggak, Cepet banget jawabnya. enggak. Oh bukan gini. Jadi gini, aku tuh dari awal menikah Hmm, berprinsip untuk tidak menceritakan kehidupan rumah tangga itu, terutama misalnya kita punya ada apapun itu sama suami, itu tidak menceritakan ke keluarga aku gitu. oke. Keluarga aku, teman dekat aku, ataupun siapapun yang di dalam keluarga aku gitu. Tapi berceritalah Hmm, kepada keluarganya suami, teman dekatnya suami gitu. Begitupun juga kalau misalnya suami aku tuh punya, aku selalu bilang kalau suamiku tuh punya unek-unek hmm. gitu sama aku gitu, punya masalah, jangan jangan pernah cerita ke keluarganya, tapi cerita ke keluargaku gitu. Ah, itu boleh tuh kita tiru sama-sama ya teman-teman yang nonton hari Iya. ini. Karena Itu kalau siap. kalau kalau kita, aku tuh pernah baca dan pernah dikasih tahu, lupa sama Hmm, siapa, tapi yang jelas pernah baca. Di saat kita cerita gitu ya, unek-unek gitu tentang pasangan kita ke pihak kita gitu, belum tentu mereka bisa terima gitu. hmm, Yang adanya jadinya buyar, apalah kayak gitu. hmm. Nah, lebih baik kita cerita ke keluarga pasangan kita gitu. Oke. Sekarang rumah tangga Gigi sama Raffi udah berapa tahun ya, Gi? 5, baru 5, Wow, baru 5. baru 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan banyak yang bilang katanya kalau rumah tangga udah melampaui 5 tahun pernikahan, Hmm. itu gejolak-gejolak kecil-kecil di awal itu biasanya, aduh lega ya kita udah nyampe babak 1 nih gitu. Lo Babak merasa itu satu. juga apa enggak? Eh, ya pasti setiap rumah tangga setiap tahun itu kan ada-ada aja lah gitu ya kan. Hmm, Masalahnya ada sendiri, apanya ada sendiri. Cuman mungkin di 5 tahun itu udah saling lebih dari yang bener-bener clueless gitu. Sekarang hmm, udah tahu ritmenya, udah tahu harus ngapain, udah tahu hmm. ini, udah banyak lebih tahu gitu sih sebenarnya. Oke, kalau gitu ngintip sedikit dong. Apa sih biasanya hal-hal apa yang how to handle Raffi yang cuman kamu yang tahu, yang kamu pelajari dari 5 tahun perjalanan rumah tangga ini, Gi? eh Harus lebih cepat, lebih cekatan. Hmm, Dia orangnya nggak suka lama, sedangkan aku tuh orangnya lelet gitu. Jadi ya itu belajar lah gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau kena cekcok gitu, ya bukan cekcok juga sih, cuman hmm, nggak mau kena omel gitu, ya emang harus hmm, lebih hmm, cepat gitu, ngapa-ngapain cepet, ini cepet harus standby gitu. hmm. Oh, orangnya Itu tuh sih yang paling penting, sigap banget berarti Raffi ya. sigap gitu, karena kan dia tuh Oke.
orangnya tuh kan menclok sini menclok sana, sedangkan kalau pasangannya dia lama gitu jadinya dia suka uring-uring gitu. Oke. Apa yang biasa kalian lakukan atau yang Raffi perlu ketika dia lelah, capek kerja gitu? Karena kan Gigi bilang tadi kewajibannya banyak banget tuh. Mm. Dia harus ngapain? Istirahat Mm-mm. sih. Jadi emang harus diingetin terus istirahat dan vitamin. Itu sih, jadi kalau misalnya istirahat gitu, ya jangan diganggu gitu. Oke. Dalam hal mendidik anak, siapa yang Hmm. lebih galak? Raffi atau Gigi? Kalau aku tuh lebih bawel, ya. Hmm. Kalau Raffi tuh galak gitu. Oh gitu. Tapi maksudnya kalau kalau Rafathar bikin salah gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari sih sebenarnya bukan dia galak. Kita biasanya selalu kayak good cop, bad cop gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya si Raffi lagi marah banget, aku mencoba untuk menenangkan supaya Rafathar tuh ada rasanya ada merasa di iniin lah, Ada temennya. ditenangin gitu, ada temennya. Tapi begitu aku juga ngomel, nanti Raffi yang ngedeketin Rafathar. Gitulah, kita saling inilah, Hmm. Nah, saling ngebantu. saling ngebantu. Kan Mm-mm. katanya grandparents, eyang, oma itu pasti spoiling namanya cucu. Nah, Banget. nyokap dan keluarga kedua belah pihak kalian gimana memperlakukan anak-anak anakmu, Rafathar? Ya lumayan sih, terutama kan kalau dari sisinya Raffi, Rafathar Mm-mm. kan cucu keempat gitu, bukan cucu pertama. Tapi tetap juga sama juga kalau sama neneknya gitu ya. Tapi Mm. kalau dari keluargaku sama mama tuh cucu pertama, jadi bener-bener Mm-mm. apa-apa juga, Junjungan dong. gitu, junjungan banget, anak laki. Tapi ya selalu sih, tapi aku selalu bilang gitu sama mereka gitu, kalau ya udahlah, tetap selalu harus ngingetin gitu, jangan dia kan jangan terlalu di spoiled gitu, karena Mm. gini, karena gitu, karena gini, karena gitu ya. Pasti ada lah cekcoknya, bukan cekcok sih, maksudnya kayak ya udah sih Mm-mm. gini gini, jangan gini lah gini. Tapi ya udahlah, aku juga harus memaklumi karena kan namanya juga nenek itu nggak pernah mau ngerasa kayaknya gimana gitu di depan cucunya Mm-mm. gitu. Nah, kalau untuk urusan anak, apakah lu melakukan pola yang sama? Nggak juga bertanya, minta nasihat cara mendidik anak, Hmm. masukan dari kedua orang tua dari kedua sisi, Gi? Hmm. Ya bukan nanya sih kali, cuman lebih kalau kalau dalam mendidik tuh lebih nggak juga sih, paling cuma nanya hal-hal kecil, kalau misalnya dulu ini tuh gimana sih ma gitu, cuman Hmm. abis itu aku tuh menerapkannya dengan, ya karena kan setiap anak tuh beda-beda gitu ya, aku pun sama Hmm. anakku beda, jadi sesuai dengan ininya masing-masing aja, kayak lebih banyak baca juga, lebih banyak nanya sama Hmm. teman-teman, Hmm. gimana sih sebenarnya sekarang harusnya gini nggak, harusnya gitu, jadi mix mix and match kali ya. Hmm. Kombinasi. Kombinasi aja gitu, ya udah campur aduk aja gitu. Oke. Aku ingin balik lagi ke pertanyaan mengenai fashion. Eh, Yes. di artikel ini tuh menarik, ternyata Gigi tuh nggak suka pakai, bener nggak sih nggak suka pakai sepatu terlalu tinggi ya? Atau nggak bisa, Sekarang nggak, yes. ya, jadi Karena, karena jadi itu sebenarnya dari dulu juga kalau jalan-jalan gitu ya, kalau misalnya kita lagi ke mall atau kemana, aku tuh bukan yang pakai high heels gitu ya, maksudnya bukan yang tinggi banget. Biasanya tuh kalau pakai misalnya pump gitu ada haknya sedikit, karena kan aku tinggi banget ya alias pendek. Jadi pengennya tuh selalu pasti ada sedikit lift sedikit gitu. Cuman kalau yang tinggi banget itu semenjak hamil gitu, jadi lebih lebih cepat pegel gitu. Kalau misalnya pun kerja harus pakai heels tuh pasti bawa sendal cadangan. jadi heelsnya dipakai cuma buat kalau naik panggung atau syuting doang, Iya selesai gitu. turun lepas Naik lagi. panggung turun gitu. Kayaknya tuh keseimbangannya tuh menurut belum balik lagi gitu. Kalau lama juga ya balik-balik. Cuman maksudnya kayaknya tuh kalau misalnya pakai terlalu tinggi tuh kayak takut jatuh, takut ini, takut ini, takut itu gitu. Kita Jadi pengen belum. tahu juga Hmm. desainer lokal favorit Gigi untuk saat ini siapa aja, Gigi? Tuh banyak, banyak, banyak banget. Top 3 eh yang muncul di kepala. Tunggu ya, tiba-tiba banyak tapi tiba-tiba hilang. Pasti karena saking karena emang sering gitu, aku tuh suka cari-cari. eh
Peggy, aku suka Peggy. Sabto, terus Om Bian, Hmm. terus Major Minor aku suka. Hmm, tiba-tiba lupa, tapi aku banyak juga sih baju-baju lokal. Pokoknya setiap ada baju lokal yang lucu tuh aku selalu selalu Hmm. suka gitu, nyari-nyari yang baru. Toton aku suka. Oke. Ya banyak lagi sih. Gi, kamu merasa berubah nggak sih gaya berpakaian kamu sebelum punya anak dan sesudah punya anak sekarang? Enggak juga sih, nggak jauh beda sih sebenarnya. Karena aku suka banget pakai legging hitam terutama dari dulu banget gitu. Kayak legging hitam itu udah kayaknya ada satu satu lemari itu ya kayak bagian gitu khusus khusus Isinya legging legging hitam. semua. Isinya legging semua gitu. Jadi aku tuh dari dulu suka legging itu nggak pernah berubah. Terus aku nggak suka pakai baju yang ketat bagian atasnya. Itu juga Hmm. dari dulu. Nggak jauh berubah sih sebenarnya. Mungkin sekarang lebih tergantung lebih fungsional kali kalau misalnya kita lagi bawa anak gitu, terutama waktu Avatar masih bayi gitu setelah punya anak, carinya yang ada kancingnya lah, apa yang nggak ribet lah, bawa anak nggak suka ada yang kalau dulu mungkin suka pakai kalung, pakai apa, sekarang Mm-mm. ribet gitu Nyangkut kayaknya. nanti pas gendong ya. Nyangkut pas gendong Iya, apalah iya. gitu. Jadi lebih yang praktis gitu. Oke. Kalau Raffi sendiri sebetulnya nggak pernah ikut campur tuh dalam eh, kamu berdandan. Nggak, membebaskan. Enggak, Suka-suka. enggak Oh suka-suka. gitu. Ih, Iya, senengnya. alhamdulillahnya dia kadang-kadang kalau misalnya dia disuruh milih misalnya aku bagusan yang ini apa yang ini, dia pun tidak bisa melihat perbedaannya gitu. Jadi ya alhamdulillah banget. Cowok banget lah dia kayak ya udahlah apa aja lah gitu. Makanya kadang-kadang dia tuh nggak mengerti kalau perempuan gitu tuh nggak bisa secepat laki-laki gitu, karena kita kadang-kadang malamnya udah mempersiapkan baju nih, kok pas dipakai kok nggak bagus ya, kita kan harus nyari lagi gitu kan. Jadi Heeh. pasti lama banget gitu. Aku tuh bisa wah lama banget. Karena kalau misalnya pergi dalam keadaan apa ya, kita kok kayaknya nggak serak gitu sama bajunya gitu, sama outfitnya hari itu, sepatunya apa gitu, tuh kayaknya tuh kayak kesel gitu. Iya, iya, iya. Rasa percaya diri tuh beda gitu ya, kayak nggak balance Bener gitu. bener, aduh Heeh. kesel banget gitu, kayak duh gue kayak apa yang salah gitu, kayak ini tuh kayaknya kurang gimana gitu Berarti gitu. on a normal basis, kamu kalau berdandan mempersiapkan diri mau pergi gitu, Hmm. perlu berapa lama? Tergantung, kalau kita dapat bajunya cepat bisa cepat. kalau kalau dapat bajunya lama ya lama, bisa lama gitu. Ya mungkin setengah jam sampai sejam kali ya sama mandi. Kalau Oke make up aku lah. ya oke lah gitu. Kalau misalnya karena kalau make up itu aku biasanya di mobil, jarang make up Hmm. di rumah. Hmm. Terus paling ngeringin rambut, bikin rambut, terus pakai baju terus jalan. Oke. Kalau Raffi butuh berapa lama dia berdandan? 5 menit. Pakai baju yang Kayak, udah di paling atas ya. nah itu juga aku mau tanya. Kan Raffi nggak ngatur kamu mau pakai baju apa dan dandanan kamu. Kalau kamu ngatur dia nggak, Gi? Atau dia suka nanya Eh, nggak ke kamu? lumayan kalau dia suka, kalau itu suka aku siapin bajunya, aku apa namanya pasang-pasangin dulu, di mix and match dulu, ini hari ini pakai Hmm, baju hmm. ini gitu. Terus kalau beli baju juga aku yang pilihin gitu, jadi semuanya. Kalau masa sekarang kan nggak bisa ke mall ya biasanya, kalau gitu Mm-mm. kalau aku ke mall, kalau misalnya aku cari-cari sesuatu aku pasti cariin buat dia juga, seneng gitu kayak ngedandanin gitu, kayak ini bagus kayaknya buat Raffi, atau ini itu nanti pakainya ini. Dia juga kalau misalnya lagi tiba-tiba, dia bukan orang yang apa ya, kayak mau berdandan gitu, dia tuh bukan orang yang Mm-mm. duh kayaknya matching baju gitu, enggak. Cuman kadang-kadang kayak mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, tiba-tiba dia tuh mungkin ngelihat siapa gitu, waktu itu tiba-tiba dia lihat Tony Stark gitu pakai kacamata. Oh, oh. Gitu. Terus tolong dong cariin aku kacamata kayak gitu misalnya, kayak gitu, atau tolong dong aku tuh pengen kayak gini deh, coba tolong cariin kayak gitu. Jadi tapi itu mungkin
dalam setahun cuman beberapa kali aja. Oke. Kalau untuk Lebaran, apakah Gigi, Raffi, Avatar, dan keluarga juga punya tradisi untuk nyiapin baju khusus? Ya nih, aku tuh bingung ya tahun ini galau banget karena biasanya setiap tahun itu selama Heeh. aku udah nikah itu tuh aku tuh suka nyiapin baju lebaran gitu buat sekeluarga dan keluarga inti keluarga aku dan keluarga intinya Raffi gitu. Aku tuh suka cari-cari baju lebaran yang sama gitu atau Hmm. ya gitulah. Nah, tahun ini Mm-mm. kan galau ya kalau kita beli baju lebaran juga mau pakai kemana? Mm-mm. Pakai di rumah, silaturahmi Iya di rumah, sih, bisa lah. foto. Paling nggak ada fotonya ya, ya itu bisa dipikirkan sih. Cuman ya masih bingung gitu, aku masih gimana ya gitu tahun ini. Biasanya tuh udah dari awal bulan puasa tuh udah mulai lihat-lihat, Hmm. cari-cari, udah mulai pesen-pesen mau bajunya kayak gimana, mau pakai baju Hmm. siapa, kayak gitu-gitu. Aku dapat insight dari Erika tuh, dia kirim message katanya tanya juga dan bahas mengenai transformasi tubuh. Emang Gigi Oh, mengalami transformasi tubuh? transformasi nggak terlalu juga sih. Aku tuh dari dulu tuh memang dari kecil bukan tipikal orang yang aku lahir tuh 4 kilo ya, gede gitu. Hmm. Hmm. Dan dari kecil Sehat. eh, sehat gitu. Maksudnya bukan yang gimana tapi maksudnya nggak pernah yang kecil gitu. Nggak Mhm. pernah kecil. Jadi ya udah segini-gini aja. Waktu hamil juga ya gede dan aku tuh memang eh, yang gede tuh di bagian yang di atasnya gitu. Jadinya ya gitulah, segitu-gitu aja sih sebenarnya. Bagus dong. Umur Kalaupun juga masih turun muda kan, juga Gi. nggak, kalaupun turun nggak pernah sampai yang ceking banget gitu, nggak gitu. Hmm. Oke. Gi, setelah pandemi, apa yang akan dilakukan pertama kali oleh Gigi? Pergi ke mall, Berarti tantangan terberat dari pandemi ini adalah eh, di rumah, jalan-jalan ke nggak mall ke di mall, rumah. ya. Tapi ternyata nggak seburuk-buruk itu juga sih gitu, di rumah aja Hmm. tuh nggak seburuk-buruk itu juga. Alhamdulillahnya tuh aku tuh di rumah rame ya. Mm-mm. Terus di sebelah rumah aku itu aku jadiin base camp buat orang-orang kantor aku. Dan mereka tuh banyak juga yang dari mereka yang akhirnya memutuskan ya udah deh gue ini apa sih sebentar ada yang nyangkut. Hmm. Memutuskan untuk gue di rumah aja, bukan di rumah aja tapi di kantor aja. Mereka benar-benar tinggal di kantor gitu, tinggal Hmm. Oke. di base camp. Jadi rame terus rumah aku tuh alhamdulillah. Jadi kalau bosen kesana kesini terus bisa jadi lebih sering nonton drakor. Dari yang ya dari dulu suka masak sih, cuman akhir-akhir ini setelah menikah tuh nggak ada waktunya. Sekarang jadi bisa nyobain masak ini, masak itu, itu gitu. Jadi seru juga sih sebenarnya. Oh gitu. Kamu tuh dari dulu suka Mm-mm. masak, Gi? Suka dong. Ih, hebat amat. Berarti bentar lagi Seneng gitu. bisnisnya ini dong, kuliner bertambah. Nggak, kalau bisnis kuliner tuh ada, sempat ada kemarin, ada beberapa gitu. Raffi juga ada. Cuman nggak pernah emang masak sendiri. Karena ya kan masaknya tuh kan masak masak rumahan gitu ya, bukan masak Hmm. buat jualan gitu. Kayaknya udah belum kepikiran sih kalau buat masak harus masak sendiri terus jualan gitu. Hmm. Belum. Gi, tadi kan juga kamu mengakui itu, kamu punya beberapa bisnis yang dijalankan, Raffi juga, maupun kalian bersama-sama. Apa yang Gigi pelajari? Mungkin banyak nih yang nonton Brunch with Dave di Bazar Indonesia kali ini atau nanti akan kita tayangkan di YouTube-nya Bazar Indonesia yang juga wirausahawan muda seperti kamu sama Raffi. Apa pelajaran terbesar yang kamu pelajari dari pengalaman berbisnis selama ini? Kalau pengalamannya adalah yang namanya bisnis itu kayaknya tuh orang, menurut aku dulu ya kayaknya ya, stigma orang tuh yang namanya berbisnis kayaknya tuh sukses gitu, bener nggak? Kayaknya Mm-mm, tuh mm-mm, kalau orang awam tuh kayaknya wah lu punya bisnis gitu ya kan, wah mm-mm. Kayaknya keren keren gitu, banget kayaknya gitu. keren gitu, kayak wow gitu. Nah buat yang mau mulai berbisnis jangan pernah beranggapan yang namanya bisnis itu adalah untung dan sukses gitu, karena yang namanya bisnis itu ya usaha juga sama kayak orang Hmm, kerja gitu. oke. Jadi ya memang harus disiapin yang mentalnya dulu gitu. Yang namanya bisnis tuh kayaknya
nggak bisa kita cuman mau enaknya doang, Oke. kayak mau untungnya doang. Yang rugi, Hmm. namanya rugi itu juga pasti ada gitu. Yang namanya Oke. dibohongin orang tuh pasti banyak. Yang namanya jatuh tuh pasti banyak. Makanya kayak suka bingung gitu ngelihat kalau misalnya berita gitu kayak Raffi Ahmad gitu, kayak keluarga Raffi Ahmad punya bisnis banyak, sukses. Oh, 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 Nggak oh. gitu. Ya namanya bisnis banyak, pikiran lebih banyak, usahanya juga lebih banyak, dan belum tentu untung semua gitu. Jadi kayaknya tuh kayak jangan pernah salah kaprah gitu. Kayak kalau namanya Hmm. bisnis itu kayaknya sesuatu yang wow. Bisnis sama, Hmm. usahanya sama semua orang. Jadi jangan pernah berharap kalau namanya awal, ya Pak, ada ya orang yang blessed gitu dengan bisnis pertama langsung sukses, langsung ini, langsung. Tapi nggak semuanya. Jadi memang harus disiapin mentalnya dulu yang namanya bisnis. Dan dedikasinya apa semuanya. Hmm. Itu sih yang aku pelajarin. Yang kedua juga memang harus konsisten, yang namanya bisnis. Hmm. Konsisten dan realistis pada saatnya ya. Di saat itu Konsisten dan udah nggak realistis. ya, konsisten tuh dalam arti ya usaha terus, tapi ya kita harus lihat realitanya juga sih sebenarnya. Kira-kira gimana ini, apakah kita harus cari bisnis yang baru atau gimana. Itu Oke. harus banyak-banyak belajar, dan kayaknya nggak bisa, dan bisnis itu kan nggak by the book gitu, jadi kayak Hmm. nggak bisa kita terapin. Misalnya aku punya bisnis, aku tuh gini deh, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, terus nanti kalian ngikutin punya bisnis ini, ngikutin caranya begini, caranya begini. Nggak kayak gitu juga gitu. Jadi benar-benar Oke. baca baca buku, tanya orang, insting juga sih. Semuanya tuh kayak mix and match jadi satu. Berarti sebagai bisnismen, sebagai wirausahawan itu harus lebih sensitif membaca situasi ya, dan pengalaman Ya, hidup setiap orang itu beda-beda gitu ya, Gi ya. beda-beda, nggak bisa dipukul rata gitu kayak Oke. semua bisnis harus gini, harus gitu, dan harus untung tuh nggak kayak gitu. Oke. Ada dua hal yang aku mau tanya dan bahas sama Gigi sebelum kita tutup. Komentar yang nonton tuh tadi pada saat kita membahas transformasi tubuh, banyak yang komentar kamu sekarang lebih kurus dibandingkan beberapa waktu lalu. Masa sih? Ih, masa sihnya gimana? Coba diulang. Masa sih? Nah, Gi, yang aku pengen tanya juga adalah ini, Gi. Kan kamu sama Raffi itu hidup di mata publik sebagai salah satu pesohor yang cukup dikagumi dan banyak panutan dari orang. Masya Allah. Pemberitaan kan nggak selalu baik terus ya, Gi ya. Apa yang kamu lakukan untuk membatasi diri terhadap tempaan atau pemberitaan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kenyataan? Nggak usah dibaca. Jadi lo sama sekali membatasi diri untuk membaca berita mengenai lo atau Raffi? Iya. Ya, yang namanya kalau namanya komen itu gak pernah aku baca sama sekali ya. Komen, ya apapun itu nggak pernah aku baca. Terus kalaupun berita gitu, pasti kan ada aja yang bocor lah, apa tiba-tiba ada yang nanya lah, inilah itulah. Tapi ya dengan cara meminimalkan diri untuk nggak cari tahu, nggak Google, terus nggak kayak kanal-kanal berita itu tuh tadinya kan misalnya kayak ada di beberapa di sosial media ada, itu udah aku outin gitu. Jadi mendingan nggak usah tahu. Jadi kayak aku tuh selalu merasa tuh aku tuh punya bubble sendiri. Jadi kayak aku tuh nggak tahu, nggak peduli juga orang ngomongin apa gitu. Tuh, boleh ditiru tuh ya. Kita batasi diri apa yang kita lihat mata, Bener. supaya hati kita tetap benar ya, Gi ya. Betul. Betul. Terakhir, Gi, apa yang paling kamu kagumi dari Raffi? Kerja keras. Pekerja banget. keras ya. Dia kayaknya kepalanya sama sininya tuh kerja banget gitu. Sedangkan ya kalau boleh jujur aku mah jauh lebih malas lah daripada dia gitu. Banyak belajar lah, itu yang banyak belajar dari dia. Gimana caranya dalam keadaan apapun, mesti capek apapun, kurang tidur apapun, kalau yang namanya udah kerjaan nomor satu, tanggung jawabnya nomor satu. Mungkin bukan kerja keras, tanggung jawab sih. Dalam segala hal yang namanya kerjaan, keluarga tuh tanggung jawabnya nomor satu. Oke.
Gigi, thank you banget. Kamu sudah Sama-sama. mau ngobrol di Jam Brunch sama aku dan Bazar Indonesia. Jangan kapok kalau Iya diajak bazar dong. lagi, ya. Iya dong. Nanti ya Foto setelah kah? pandemi ini ya. Iya. Kita juga Brunch mau bilang terima beneran gitu kasih. ya. Brunch beneran. Heeh. Kita mau bilang terima kasih sama tim Iya kamu yang sayang. sudah bantu mengkoordinasi, sama teman-teman yang Thank you. nonton. Semua pada Thank you. nanyain tuh, Gigi udah dicariin sama anaknya, udah kedengeran suaranya di belakang. Kedengeran ya. Salam buat thank you Raffi. banget. Iya, Salam nanti buat aku Mama salamin. Rita ya. Nanti aku salamin. Oh, dia datang. Hai. Hai. Salam Buka puasa kenal. ya? Kita lagi mau buka puasa. Dia lagi puasa setengah hari. Aduh, hebat amat. Iya, dia lagi belajar puasa sampai nanti azan zuhur. Terus nanti dia makan. Terus nanti dia puasa lagi sampai maghrib. Oh, hebat deh. Oke lah, kalau gitu aku nggak akan ganggu lagi. Gi, thank you ya sayang ya. Iya, aku juga terima kasih. Thank you Bazar. Thank you semua yang udah nonton. Thank you Kakak Dave. Sehat-sehat Sama-sama, semuanya. Sehat-sehat sejauh. Bye everyone. Dah.